waktu yang ditentukan pukul 6, tetapi kita ya Indonesia ya, molor setengah jam. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semua yang sudah hadir dalam acara perayaan Natal kelompok doa Filipi pada tanggal 1 Desember 2023. Terima kasih untuk kalian semua, Pak Gembala. Terima kasih buat para tamu undangan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kita mau bagi-bagi hadiah dulu ya. Ya, inilah apa yang spesial tahun ini, dan inilah khas daripada kelompok doa Filipi. Kita akan bagi-bagi hadiah ya. Tadi di depan sudah terima nomor ya, kita nggak kocok. Sudah terima nomor, jangan sampai hilang. Oh ya, hadiahnya lumayan nih, bukan lumayan, bagus, sangat bagus sekali ya. Mana nih hadiah nomor saya? Ya, sudah dapat semua ya. Oke, saya akan bacakan untuk pertama dari nomor 1 sampai nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan maju ke depan biar ada, nah disunting di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada nomor 1, 2, nomor 1 sudah ada. 2, 3, 4, 5 ada? Mana? 2, 3, 4, 5 ada? Di belakang? Ada, silakan maju ke depan. Ya, 2 itu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Nomor berapa? Boleh pilih Kak Bagus. Iya, pilih nomor boleh Pak. Silakan. Sudah? Ya. Dikasih Kak? Ya, langsung dikasih. Berarti iya, kasih biar cepat. Siap-siap ya. Nomor 21 sampai 25. Ya. 3 ada ya? Belum datang 3. Yang ada 1, 2. Ya, silakan. Uang ada dokumentasinya. Pak Regen bisa tolong? Ya. Foto dulu, Bu. Foto dulu sebentar. Oke. Foto dulu. Ya. Siap-siap ya. Nomor 21, 22, 23, 24, 25. Terima kasih. Ya, ayo. Siap-siap. Adakah 21, 22, 23, 24, 25? Silakan. Maju ke depan. Ada? Ya, maju ke depan. 21, 22, 23, 24, 25. Maju ke depan, maju ke depan. Ya. Yang di luar adakah? Nomor 21 siapa? Coba kasih tahu nomornya. Bisa lihat nomornya? Hah? 22. 21 belum datang. Ya. 25, 24. 24. Masih bubur. 23. 22. 22. Oh ya, 22. Mantap. Itu satu lagi ya. 25. Waduh. Oke, silakan. Dokumentasi. Ya. Woi, seneng ya. Aduh. Jangan khawatir, semua nggak dapat. Habis sudah. Cuma pertama saja, udah habis. Baik ya, sudah dapat ya, nanti ada lagi. Jangan khawatir. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Waktu dan tepat, saya persilakan. Terima kasih Pak Agus sudah berbagi berkat mengawali acara ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mana suara yang di luar? Shalom. Puji Tuhan, banyak yang hadir malam hari ini. Saya percaya kita semua sudah siap untuk bersama-sama beribadah, merayakan hari sukacita kita, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan kesempatan kita untuk kita mengambil waktu teduh
mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, supaya peringatan perayaan Hari Natal bukan suatu rutinitas tahunan, tapi benar-benar boleh kita maknai dengan hati yang benar-benar kudus, suci di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus Kristus telah lahir bagi kita semua. Dan kita percaya setiap orang-orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Kiranya kita boleh memberikan ucapan syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku beri kemuliaan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ku beri kemuliaan
bersumber dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu indah. Kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini dalam kelompok doa Filipi dalam merayakan ibadah Natal, kelahiran Kristus di dunia, yang dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari keberdosaan manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan bila jiwa kami memuliakan Tuhan dan hati kami bergembira karena Allah Juru Selamat kami yang menolong setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga semua boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan sampai berakhir. Kami memperoleh sukacita dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami memulai persekutuan kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pak Petrus. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, bersorak-sorai buat Tuhan. Saya rindu kita boleh saling berjabat tangan dan nanti sambil mengucapkan selamat hari Natal. Damai Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sambil berjabat tangan kita juga mau memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun. Bisa saling berjabat tangan, ucapkan selamat hari Natal, selamat bersukacita bersama dengan Tuhan, dan kita berhimpun karena Dia telah lahir untuk kita. Mana suaranya Bapak Ibu? Lagunya sudah di-share di grup ya. Bapak Ibu bisa melihat lagunya di grup. Baiknya yang ketiga. Nyatakan sembah dan puji Dia. Lebih semangat. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dia lahir untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Untuk itu kiranya hati kita mau terus memuji Tuhan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita malam hari ini. Mari kita naikkan pujian Dia lahir untuk kamu. Pujiannya ada di grup ya Bapak Ibu, jadi bisa dilihatnya.
Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari panitia kelompok doa Filipi, panitia Natal pada malam hari ini. Untuk itu, kepada panitia Natal kelompok doa Filipi kami persilahkan.
kelompok doa Filipi. Terima kasih untuk pujian yang boleh memberkati kita semua. Mari kita bergembira menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyalakan lilin, dan juga kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran yang sungguh mulia. Lilin yang akan kita nyalakan menjadi suatu makna bahwa Yesus Kristus adalah terang bagi dunia yang saat ini telah jatuh di dalam dosa. Untuk itu kiranya setiap kita yang akan menyalakan lilin, yang menerima lilin, boleh mempersiapkan diri, bahkan ditolong Tuhan untuk terus boleh memaknai dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita akan menyalakan lilin kita malam hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Penyalaan lilin yang pertama dengan kasih Kristus akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Frans Yusuf selaku Gembala Sidang GKI Siloam. Penyalaan lilin yang kedua dengan kasih Kristus akan dinyalakan oleh Bapak Raiden selaku pembina kelompok doa Filipi. Bapak Ibu, mari kita pujikan pujian ini dengan bersama-sama. Penyalaan lilin yang ketiga dengan kasih Kristus akan dinyalakan oleh Ibu Kristina Mitun selaku Ketua Panitia Natal Kelompok Doa Filipi. Penyalaan lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Bapak Sagala selaku perwakilan anggota Kelompok Doa Filipi. Untuk penyalaan lilin yang terakhir dengan kasih Kristus akan dinyalakan oleh Ibu Miliani selaku Ketua Kelompok Doa Filipi. Kita pujikan bait yang ketiga. Jemaat yang hadir pada malam
susun isinya. Bapak Pendeta Pran, saya persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur pada malam hari ini kami boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia bersama dengan kelompok doa Filipi. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kami sehingga perayaan ini boleh terlaksana malam hari ini. Dan di malam hari ini kami juga mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Biarlah Roh Kudus yang memberi kami hikmat dan pengertian sehingga bisa menerima, memahami kebenaran yang ada dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat Natal buat kita semua, kelompok doa Filipi yang malam hari ini boleh hadir bersama-sama untuk merayakan Natal. Ya, kita bersyukur karena malam hari ini kita boleh melaksanakan perayaan Natal ini di awal sekali ya. Begitu bulan Desember kita langsung merayakan. Walaupun beberapa Natal sudah ada di bulan November. Baik, Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang sudah turunkan oleh pengurus pusat, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Ya, kadonya sudah mau dibagi-bagi. Oke, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-56. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Yang di luar harus nyaring suaranya sampai kedengaran di dalam, ya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang curhat hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lemah dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan barang.
Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di pertengahan, bukan pertengahan, ada separuh di awal bulan November, kita sudah melihat ada di toko-toko, supermarket, pohon-pohon Natal, aksesoris Natal sudah mulai dipajang. Ketika kita melihat pohon-pohon Natal, kita baru menyadari, iya ya sudah dekat Desember, sudah dekat Natal. Lalu kita bilang apa? Nggak terasa ya. Nggak terasa ini sudah mau Natal lagi. Padahal seperti baru kemarin kita Natalan, ini mau Natal lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa aksesoris dan hal-hal yang berkaitan dengan Natal ternyata itu membuat sesuatu yang cukup positif dalam kehidupan kita. Misalnya lagu-lagu Natal. Saya suka dengar lagu-lagu Natal tahun 80-an, 90-an. Walaupun di tahun 80-an itu ya kami belum terlalu ini sama lagu-lagu Natal. Yang kami tahu itu hadiah Natal aja ya. Tetapi mendengar lagu-lagu Natal yang populer di tahun 80-90 itu senang sekali mendengarnya. Bahkan Bapak Ibu kalau mau tidur, saya selalu putar lagu-lagu Natal yang tahun 80-an itu. Ya. Saya beberapa waktu ini seperti itu, senang sekali mendengarnya. Ketika masuk gereja lalu kita lihat ada pohon Natal dengan lampu kelap-kelip, wah, kita senang sekali lihat. Lalu anak-anak juga menanti-nantikan waktu Natal karena mereka sebentar lagi akan dapat hadiah gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sukacita di dalam merayakan Natal ini memang akan melanda semua orang yang merayakannya. Bahkan yang sudah merayakannya dari sejak kecil. Ya. Kita semua bersukacita karena apa? Di hari Natal itu semua kesenangan, kegembiraan kita rasakan, ya. Pokoknya senang sekali di hari Natal. Dan walaupun Bapak Ibu Saudara, kesadaran kita tentang Yesus Kristus datang ke dunia itu yang sebenarnya kita rayakan. Mungkin kesadaran kita akan hal itu ada tapi tidak terlalu banyak karena kita senang dengan misalnya mempersiapkan rumah untuk sambut tamu nanti tanggal 25. Kita senang sekali, apa yang kurang dari rumah ini ya, perlu dicat lagi nggak ya, ini sudah mungkin Pak Ber ini sudah berlapis-lapis mungkin cat rumahnya ini ya, demi mempersiapkan sebuah ruangan yang menyenangkan, kita semua senang. Lalu kue-kue disediakan untuk tamu-tamu yang datang. Nah Bapak Ibu, sekali lagi esensi dari Natal ini adalah Juru Selamat kita telah lahir ya, dan yang lain-lain itu mengikuti. Tetapi yang paling utama, Yesus Kristus lahir ke dunia. Inilah yang menjadi ucapan syukur dari Maria. Sehingga dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Karena siapa Bapak Ibu Saudara? Juru Selamatku katanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Ayat 46 sampai ayat yang ke 56 ini merupakan nyanyian pujian Maria setelah dia mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel, yang mana malaikat Gabriel itu mengatakan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki ya. Lalu dia setelah mendapatkan kunjungan itu dia pergi kepada Elizabeth. Di sana dia menyaksikan begitu hebatnya Allah bekerja dalam kehidupan Elizabeth. Di mana Elizabeth dia mandul.
dan usianya sudah tua. Ya. Tetapi waktu dikunjungi dia mengandung. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah itulah baru Maria menyanyikan pujian syukur ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bawa kita coba perhatikan. Seperti apa Maria menaikkan pujiannya, ya, menaikkan syukurnya kepada Allah. Bagaimana dia berbicara tentang Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar itu di dalam kehidupannya. Mari kita lihat bagaimana cara dia menyanyikan dan bagaimana dia berbicara tentang Allah dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita bisa tangkap dari kata-kata yang disampaikan oleh Maria di dalam pujian itu, ada sebuah pengagungan yang luar biasa, ada sebuah rasa hormat yang sangat tinggi, ada sebuah rasa kagum yang sangat mendalam kepada Allah. Itu dinaikkan oleh oleh Maria di dalam kehidupannya. Jiwaku memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa Maria mengatakan jiwaku memuliakan Allah? Saya mungkin bisa pastikan, ya, Maria belum pernah melihat hal-hal ajaib, hal-hal hebat, hal-hal supranatural di dalam kehidupannya. Kemungkinan. Tetapi ketika Gabriel datang menampakkan diri kepada Maria, lalu mengatakan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, melahirkan seorang anak laki-laki. Orang akan menamakan dia ini semua. Disampaikan dengan jelas. Lalu malaikat juga mengatakan, itu Elizabeth, saudaramu juga sedang mengandung. Padahal dia adalah seorang yang mandul. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat Maria benar-benar kagum kepada Allah. Ini mungkin sesuatu yang baru sekali bagi Maria ketika melihat penampakan malaikat Gabriel datang menampakkan diri, cahaya apa semualah, ya, itu sesuatu yang sangat mengagumkan dan bukan pemandangan yang biasa terjadi di di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana di perjanjian lama dan perjanjian baru Allah tidak pernah lagi berbicara kepada manusia. Di antara itu kurang lebih 400 tahun lebih. Tidak pernah ada lagi pernyataan Allah tidak berbicara secara langsung kepada manusia seperti yang dia lakukan di perjanjian lama. Tetapi di awal era perjanjian baru Allah menampakkan diri. Malaikat menampakkan diri kepada Maria. Itu luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan juga di dalam nyanyian pujian itu Maria mengatakan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa nangkap nggak apa yang paling membuat Maria bergembira? Bisa tangkap nggak apa yang paling membuat Maria bergembira? Walaupun di situ nanti dia katakan semua orang, semua keturunan sampai kapanpun orang akan mengatakan aku berbahagia, ya. Karena apa? Melahirkan juru selamat, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ada sesuatu yang membuat Maria bergembira melebihi kebanggaan menjadi seorang ibu, ya. Ada sesuatu yang membuat Maria berbahagia, bersukacita, bergembira melebihi seorang perempuan memiliki anak. Apa itu? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Maria bergembira karena apa? Karena Allah sebentar lagi akan menyediakan jalan keselamatan bagi dirinya, bagi semua umat manusia.
Itu sukacita yang jauh lebih besar dari kehormatan seorang perempuan memiliki anak. Kehormatan seorang perempuan mengandung. Jauh lebih besar dari itu. Semua manusia membutuhkan juru selamat. Ya, termasuk Maria, Bapak Ibu. Ya, walaupun dia sebagai ibu, tetapi Maria juga membutuhkan juru selamat. Ya, dia membutuhkan juru selamat. Maria berbahagia karena ia dan seluruh umat manusia itu akan memiliki keselamatan yang akan diberikan oleh anak yang akan dia lahirkan. Wah, itu sebuah sukacita yang besar. Sampai sekarang kita mendapatkan sukacita terbesar. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat, saya mau kita perhatikan ayat-ayat yang kita sudah baca. Apa sebenarnya yang membuat Maria itu bersukacita? Ya, Bapak Ibu, dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan bergembira atau bersukacita. Maria melihat yang pertama-tama dari sudut pandang untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Maria itu bukan orang terpandang, ya. Dia itu orang sederhana, biasa. Tetapi orang biasa, bahkan dikatakan rendah, miskin dan sebagainya, Allah perhatikan dan Allah pilih. Ya, Allah pilih untuk sebuah peristiwa yang sangat besar. Untuk diri Maria sendiri, dia bersyukur, dia bergembira, dia memuji Tuhan karena pemilihan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu teringat ketika di dalam firman Tuhan, secara khusus kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Maria juga, Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini seringkali Allah juga tunjukkan dan nyatakan di dalam Perjanjian Lama. Waktu Gideon dipilih menjadi hakim misalnya, Gideon bilang apa? Ya, suku saya ini suku yang paling kecil ini di antara suku Manasye. Lah, saya sendiri juga di antara kami saudara paling muda. Ya. Tapi Allah milih dia. Ingat kisah Lea, Bapak Ibu Saudara? Istri dari Yakub. Yang waktu itu kan Laban janji, 7 tahun kamu sama saya, kerja sama saya kasih Rahel. Oh, begitu dikasih Lea, sudah 7 tahun lagi. Ya, 7 tahun lagi dapat baru Rahel. Apa yang menjadi kerinduan Rahel, Lea, Bapak Ibu Saudara, sehingga Allah memperhatikan dia. Di dalam kitab itu menuliskan Allah memperhatikan Lea karena tidak mendapat cinta dari Yakub. Sehingga apa? Allah membuka kandungannya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, orang-orang yang merasa direndahkan, terpinggirkan, merasa dibuang, diduakan, tidak diperhatikan. Lea seperti itu ya, tidak dicintai oleh Yakub. Tetapi Allah mengasihani dia, membuka kandungan. Hana, tahu kisah Hana, ibu dari Samuel? Bapak Ibu Saudara, Hana ini hidup bersama-sama dengan Elkana. Bapak Ibu Saudara, Elkana ini punya 2 istri. Istri pertama Penina, yang kedua Hana. Hana itu mandul juga. Ya. Lalu seringkali diejek, seringkali dihina, seringkali dipancing emosinya oleh Penina. Penina sudah punya anak, Hana belum punya anak. Allah memperhatikan. Akhirnya apa? Allah buka kandungannya.
dia mengandung seorang anak, lahirlah Samuel. Bapak Ibu Saudara, sama kok kisahnya dengan Maria. Maria memang tidak mandul, tidak diceritakan, tetapi dia adalah seorang yang tidak terpandang. Seorang yang biasa-biasa. Rakyat, benar-benar rakyat biasa. Tetapi Allah pilih dia untuk sebuah hal yang sungguh besar. Allah memilih dia untuk perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama, mengapa Maria itu bersyukur. Dia mengatakan, aku bersyukur dan bergembira karena perbuatan Allah yang besar. Sekarang apa perbuatan Allah yang besar, Bapak Ibu Saudara? Apa saja perbuatan Allah yang besar, coba? Hah? Laut terbelah jadi dua? Oh ya, itu perbuatan Allah yang besar. Apa lagi? Ada banyak ya? Apa Eman? Orang mati bangkit. Oh, itu besar. Perbuatan besar itu. Lumpuh bisa berjalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks Maria, apa perbuatan besar yang Allah lakukan? Ayo. Apa saja perbuatan besar yang Allah kerjakan? Pertama, perbuatan besar yang Allah lakukan dalam dalam kisah Maria, malaikat menampakkan diri. Itu belum pernah dia lihat, dan itu sesuatu yang baru bagi Maria. Malaikat menampakkan diri kepada Maria. Yang kedua, apa perbuatan besar yang Allah lakukan? Seorang perempuan mandul mengandung. Bukankah itu perbuatan besar? Itu perbuatan besar, Bapak Ibu Saudara. Elizabeth mandul mengandung. Perbuatan besar yang ketiga apa? Perempuan yang masih perawan mengandung. Itu perbuatan besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan Maria sendiri. Terus yang lain apa, Bapak Ibu Saudara? Yang keempat, perbuatan besar yang Allah kerjakan di dalam kisah hidup Maria. Seorang Mesias akan dilahirkan. Bapak Ibu Saudara, Mesias adalah seorang yang dijanjikan berabad-abad sebelum masa Maria. Bertahun-tahun, berabad-abad, ribuan tahun sebelum Maria hidup, sudah dijanjikan. Lah, ini yang sudah dinantikan berabad-abad ini di zaman Maria, baru dia diutus. Dan lebih istimewanya lagi, Maria yang dipilih untuk menjadi ibu. Itu perbuatan besar, Bapak Ibu Saudara. Maria bersyukur atas hal itu. Dan yang lain, Maria bergembira bukan hanya karena Juru Selamat akan dilahirkan dalam kehidupannya dari kandungannya, tetapi Maria bergembira. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-50, coba kita baca bersama-sama. Ada satu alasan lain yang sangat luhur yang Maria tunjukkan. Di ayat 50 mengatakan, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ini salah satu alasan mengapa hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Di ayat 47. Ayat 48, sebab. Sekarang dia mulai merincikan apa sebab hatinya bergembira. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sampai dia katakan mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Yang kedua, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Nanti akan ada terus di bawah. Saya tertarik dengan bagian ini. Di ayat 50 Bapak Ibu Saudara, Maria sebut rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ini berbicara mengenai anugerah, rahmat Allah yang telah Dia sediakan di dalam Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria. Dan setelah Yesus mati di kayu salib, keselamatan disediakan bagi semua orang. Turun-temurun Bapak Ibu Saudara, Injil diberitakan, setiap orang yang menerima Injil beroleh rahmat Allah, beroleh anugerah Allah, beroleh keselamatan kekal. Itu yang Maria syukuri. Dia memulai sesuatu yang akan bertahan sepanjang sejarah umat manusia. Mulai dari sejak dia terus turun ke bawah. Maria bersuka cita, bergembira, memuji Allah. Karena lewat dia Allah menggenapi janji Mesias itu. Dan itu menjadi awal rahmat Allah diturunkan bagi setiap manusia yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat Maria sangat bersyukur. Nah, seperti halnya Maria Bapak Ibu Saudara yang memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, dia bergembira karena Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupannya. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga harus demikian. Kita juga harus bergembira. Kita juga harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Tuhan telah menyediakan keselamatan bagi kita. Oleh karena kita telah diselamatkan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Kita harus bergembira, harus memuliakan Tuhan. Karena Allah mempedulikan, memperhatikan setiap keadaan kita. Ya, seperti yang Dia telah beri seperti contoh yang dia telah tunjukkan kepada kita di Maria dan beberapa orang yang saya sudah sebutkan tadi. Allah memperhatikan setiap keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi sebuah jaminan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kondisi kita tidak lepas dari perhatian Allah. Tidak luput dari penglihatan Allah. Allah tahu itu semua. Dan Allah mempedulikan, bahkan memperhatikan keadaan kita. Bukankah ketika Allah peduli, memperhatikan keadaan kita, itu sesuatu yang sangat baik sekali. Coba bayangkan ketika Allah memilih untuk tidak mau peduli lagi, tidak mau tahu lagi, kita dalam masalah. Ya, kita dalam masalah. Lalu yang lain Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya. Allah mempertegas sifatnya, jati dirinya di dalam kehidupan manusia. Bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan manusia. Secara khusus bagi orang-orang yang takut akan Dia, orang yang tunduk, hormat kepada Dia. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita semua Bapak Ibu Saudara dalam menyambut, dalam merayakan Natal. Kita diberi kemampuan untuk terus memuji dan memuliakan Allah. Seperti halnya Allah memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Seperti halnya Allah memperhatikan orang-orang yang dihina, orang-orang yang diejek, orang-orang yang dipandang rendah. Seperti itu jugalah saya dan Bapak Ibu Saudara yang status kita sekarang sebagai anak-anak Allah. Harus punya kepekaan terhadap orang-orang yang rendah, orang-orang yang dianggap kecil oleh manusia, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Gereja harus punya kepekaan terhadap hal itu. Ya. Kita tidak boleh lagi mengabaikan hal-hal seperti ini. Karena ini menjadi bagian yang paling penting dari kehadiran gereja di dunia ini. Ya,
supaya kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kita boleh mendapat berkat-berkat rohani di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, kami sungguh kagum akan karya yang Engkau telah kerjakan, skenario yang Engkau telah tentukan dan buat sungguh mengagumkan. Engkau telah menyatakan hal-hal yang besar dan ajaib ketika Tuhan melawat orang-orang rendah, orang-orang yang dihina, orang-orang kecil, sehingga Tuhan mempersiapkan hal-hal besar dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya hal itu juga Tuhan sediakan buat kami. Asalkan kami setia, asalkan kami taat, asalkan kami dengan sukarela menjalani apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami setia melewatinya, maka hal-hal yang besar Tuhan juga sediakan pada akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Frans yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, berkat Natal yang luar biasa boleh kita terima malam hari ini. Seperti Maria, dia sudah menerima bagian-bagian yang terbaik, hal-hal yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Saya percaya kita semua sampai di tahun ini, sampai di Natal ini, sebagai orang-orang yang percaya juga sudah menerima banyak sekali anugerah daripada Tuhan. Sehingga seperti tema kita, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita juga mau memiliki hati yang baru, hati yang terus memuliakan Tuhan. Firman Tuhan telah kita dengarkan, berkat Tuhan telah kita terima. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan juga yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya ini menjadi persembahan yang mengagungkan nama Tuhan, yang membawa sukacita bagi Tuhan. Sembari kantong kolekte diedarkan, persembahan akan dijalankan satu kali. Dengan sukacita kita memuji Tuhan. Hai, siarkan di gunung. Biarlah berkat-berkat yang kita terima, jiwa kita yang memuliakan Tuhan. Kita juga mau rindu menyiarkan kabar keselamatan yang kita terima kepada seluruh manusia, secara khusus mereka yang belum mengenal Tuhan. Hai, siarkan di gunung. Kita pujikan dengan bertepuk tangan. Lahirnya Allah.
Almasih. lahirnya Almasih. Kiranya kita terus boleh ditolong Tuhan untuk menjadi pembawa berita baik bagi seluruh dunia, secara khususnya juga bagi keluarga kita. Bapak Ibu, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah Natal pada malam hari ini. Dengan kasih Kristus saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Doa penutup, doa persembahan dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Frans. Kita naikkan pujian kemuliaan bagi Yesus di tempat maha tinggi. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Bapa, kami bersyukur karena ibadah kami boleh terlaksana dengan baik dari awal hingga selesai. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah kami semua yang hadir juga boleh mendapat berkat-berkat rohani, boleh bertumbuh di dalam iman kami, semakin kuat di dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini kami boleh memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah dikumpulkan, agar dipergunakan dengan baik untuk pelayanan baik di dalam kelompok doa ini maupun di dalam jemaat kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia untuk menebus kami yang telah berdosa ini. Terima kasih Engkau telah menyelesaikannya dan keselamatan telah tersedia bagi seluruh umat manusia. Dan biarlah kami semua yang sudah dimenangkan, diselamatkan ini ada keberanian untuk menceritakannya juga kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Jemaat Tuhan, pulanglah kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
pimpinan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita telah selesai, namun acara kita belum selesai. Kita akan masuk di acara perayaan Natal kelompok doa Filipi. Untuk itu, dengan kasih Kristus kepada Ibu Ida, saya persilakan untuk boleh memandunya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita masuk dalam acara perayaan Natal kelompok doa Filipi tanggal 1 Desember 2003, saya berikan kesempatan untuk Pak Agus untuk memandu pembagian hadiah. Iya, kalau saya keluar, saya bagi-bagi hadiah. Sampai di STB sana, STB apa tuh kosong semua. Barang-barangnya udah kumpul ke sini semua. Oke, baik, kita akan membagi hadiah ya sebagai tanda kasih kita kepada anggota kelompok doa nomor 6 sampai 10. 6 sampai 10 silakan. Maju ke depan. 6 sampai 10. 6 7 8 9 10. Silakan. Maju. 6 sampai 10. 6 7 8 9 10. Silakan cepat-cepat yang nomornya nanti ketinggalan. Cepat-cepat enam. Ayo cepat. Maju cepat. Ayo 6 7 8 9 10. Itu 9. Iya. 6 7 8 9 10. Ayo silakan. 9 nomor 8. Silakan. Iya. Wow. Buat bikin bakso Banda. Foto dulu. Bagi-bagi. Baris. Woi, ini suami istri. Keluar dapat nih mantap. Wah, jadi nih kita bikin bakso. Siap-siap ya, 16 sampai 20. 16, 17, 18, 19, 20. Ya, silakan. Lanjut. Nomor 16 sampai 20. Silakan. Wih, mantap. 16, 17, 18, 19, 20. Ayo silakan. Ya, 16, 17, 18, 19, 20. Ada belakang? Sini ada? Oh ada, cepat. Ya. Oke. 16, 17, 18, 19, 20. Itu kurang nomor berapa? 16. 16 nomor saya. Ya. Oh, mana ada? Oke, merapat. Satu lagi. Debo, belum dapat. Nomor berapa Debo? 17. Ya, tunggu sebentar. Wah, itu 17. Itu. Ya. Oke, ada Ya, oke, lanjut ya. Komplit. Oke. 1, 2, lagi. Iya, terima kasih. Pulang bawa hadiah. Oke, terus selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ida. Kembali ke Bu Ida. Kita masuk dalam pesan dan kesan. Yang pertama saya
Persilakan Ketua Panitia Natal Kelompok Doa Filipi. Salam. Ya, selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana malam hari ini dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal Kelompok Doa Filipi. Sehubungan dengan perayaan Natal, saya mewakili segenap panitia perayaan Natal Kelompok Doa Filipi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta, kepada para undangan, beserta seluruh anggota Kelompok Doa Filipi yang berbahagia pada malam hari ini. Kami panitia juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan dana untuk membantu panitia dalam menyukseskan kegiatan Natal kita pada malam hari ini. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada sebesar-besarnya kepada rekan panitia semua atas kerjasama selama ini, dan kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Disadari atau tidak disadari, pasti selama perjuangan di mengadakan perayaan Natal ini banyak suka dan duka. Mungkin terjadi kesalahan pahaman antara kita panitia dalam dan teman-teman, baik perbedaan pendapat, persinggungan, sikap perilaku maupun kata dan pembicaraan yang tidak baik. Namun kita tahu itu timbul karena adanya semangat yang berbeda. Oleh karena itu kita tinggalkan semua dalam bersukacitalah untuk merayakan hari Natal Kelompok Doa Filipi pada malam hari ini. Sebelum saya mengakhiri pesan dari saya, dan saya juga malam ini ingin melaporkan dana yang terkumpul, sumbangan dan donatur adalah 7.440.000. Kemudian pengeluaran 7.440. Jadi saldo kita nihil, ya. Mohon maaf kepada ketua kelompok, kami tidak ada dana lagi untuk dikembalikan kepada Kelompok Filipi. Akhir kata kami atas nama panitia Natal GKI Filipi mengucapkan selamat Natal 5 Desember 2023 dan tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam. Terima kasih untuk Ibu Ketua Panitia. Selanjutnya kita dipandu oleh Pak Agus, yaitu membagi-bagi hadiah yang kita nantikan. Saya berikan kesempatan. Iya, kembali lagi bagi hadiah. Ya, bagi hadiah sekarang nomor 11 sampai 15. Oke, 11, 15, 11, 12, 13, 14, 15. Silakan maju ke depan. Silakan. Silakan. Ayo. 11 sampai 15. Ada? 11, 12, 13, 14, 15. Waduh, ya. Wah, keluarga besar nih. Ada? 11, 12, 13, 14, 15. Siap-siap 26 sampai 30. 12, 15,
26 sampai 30. Nih. 26, 27, 28, 29, 30. 11, 12, 13, 14. 28 belum. Nanti belum baru 12. Udah ngeduluin. Foto dulu, kenang-kenangan. Ya, siap-siap 26, 27, 28, 29, 30. 2, 3. Siap-siap. Oke, selanjutnya nomor 26 Nomor 100 sampai dulu. sampai 30. Ada? 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Nomor berapa yang belum ada? Oh, ada. Oke, komplit sudah. Silakan Bu Mona bagi-bagi. 26 sampai 30. Ini nomor 26. Itu 26. Ini nomor 26. Ya. Tambah nomor 28. 29. Ya. 28. 28. 27. Lagi. 30. Siap. Lihat sini. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, kembali saya serahkan kepada Ibu Ida. Selanjutnya pesan dan pesan dari Ketua Kelompok Doa Filipi. Waktu dan tempat saya kesempatan. Ketua Kelompok Filipi. Oke, ya, shalom. Selamat malam. Saya mewakili pengurus KPP mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua pada malam hari ini. Terima kasih ada Pak Gembara, Pak Frans Yusuf, MTK dan keluarga, ada Pak Petrus, asisten, dan juga ada Pak Regen, keluarga, ada Pak Alfisan, keluarga, mungkin Pak Bob tidak sedang hadir, ada kegiatan yang lain. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan juga kepada seluruh anggota kelompok doa Filipi beserta keluarga, anak-anak, cucu, orang tua semua boleh meluangkan waktu bersama-sama merayakan Natal kelompok doa Filipi pada malam hari ini. Dan kami pengurus juga sangat berterima kasih kepada Ketua Panitia Natal Filipi, di mana kami sempat berembuk untuk menentukan yang siap. Dan setelah dibujuk-bujuk, kami bersyukur bahwa Ibu Kris bersedia untuk menjadi panitia Natal kelompok Filipi pada tahun ini. Dan kami sangat berterima kasih sekali beliau dengan senang hati mau menjadi ketua panitia dan beserta anggota-anggota lain yang sudah beliau siapkan. Kami pengurus mengucapkan terima kasih atas segala jerih lelah, kemudian partisipasi kita semua. Kalau secara data, kelompok doa Filipi kakaknya ini keseluruhannya termasuk Pak Gembala keluarga, Pak Regen, Pak Petrus keluarga juga, itu 26 kakak. Harapannya pun di tahun yang akan datang, kakak ini pun juga semakin giat di dalam persekutuan kelompok doa Filipi setiap hari Kamis. Jadi harapannya pun anak-anak muda, anak-anak remaja yang akan menjadi generasi selanjutnya dalam kepengurusan, pengorganisasian dalam kelompok doa Filipi boleh semakin giat. Nah, itu yang dapat kami berterima kasih untuk semua, dan kami sebagai pengurus juga mengucapkan selamat Natal untuk kelompok doa Filipi semua, dan juga selamat
menyambut menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Ini saja yang dapat kami sampaikan dari pengurus. Kurang dan lebihnya jika ada yang tidak berkenan selama kepengurusan kami selama 1 tahun ini, mohon dimaafkan atas kekurangan-kekurangan kami dalam sebuah kepengurusan ataupun dalam sebuah organisasi kelompok doa. Dan kiranya di dalam tahun yang baru nanti kita boleh semakin dengan hati yang tulus, kemudian penuh sukacita dalam pelayanan dalam persekutuan-persekutuan kelompok doa Filipi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Shalom dan selamat malam. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Ketua Kelompok doa Filipi. Kita lanjut untuk bagi-bagi hadiah. Saya beri kesempatan untuk Pak Agus membagi hadiah. Oke, langsung saja kita sebutkan nomornya. Nomor 36 sampai 40, silakan. 36, 37, 38, 39, 40. Ada di sini? 36 sampai 40. Silakan. 36 sampai 40. 36, 37, 38, 39, 40. Siapa lagi? 36 sampai 40. Oh, Mama. 38. Oke. Oh, Pak Firman. 36, 37, 38. 73. Oh, 73 ya. Satu aja. Coba Randi. 34. Randi enggak? Iya, 34. Berapa? 34. 36 sampai belum. 36 sampai 40 dulu. 36 sampai 40. 36. Satu lagi 40 siapa? 36. Siap-siap. 40 siapa? Ada nih yang 40. 36 sampai 40. 40. Hei. Saya sendiri. Aduh, Pak. 40 Bapak ini loh. Ya iya 40. 40 saya sendiri. Oke, lihat sini semuanya. Siap, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya nomor 31 sampai 35. Nah, ini dia. 31, 32, 33, 34, 35. Silakan. Silakan. Oh ya, udah semua nih. 34. 31 sampai 35. 31, wah, seteruannya. Ini 33 nih. 31. Ya. Berapa Econg? Dapat ke 33. 33. Ya nih Econg nih. 33. Kenapa dulu? 31 sampai 35. Panggung untuk nomor 31. Iya. Kami sudah harganya. Silakan merapat. Oke, merapat. Oke. Setelah ini kembalikan lagi kepada Ibu Ida. Siap. Dah. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kita mendengar pesan dan kesan dari panitia kelompok doa Filipi. Pembinaan kelompok doa Filipi Pak Firman. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Lagi Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Selamat Natal. Oke, ketika saya mengucapkan selamat Natal, saya ingin Bapak Ibu saudara semua membalasnya dengan ucapan Merry Christmas. Bisa ya? Bisa? Ya, ketika saya mengucapkan selamat Natal, Bapak Ibu saudara membalas dengan ucapan Merry Christmas. Oke. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Biar nggak ngantuk ya.
ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, di malam hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan selaku pembina kelompok doa Filipi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya ingin menyampaikan kesan. Ya, kalau ditanya ada kesan, ada. Ya, jujur saya sangat terkesan sekali ya dengan suasana Natal di tempat ini. Dari tadi saya nostalgia. Jadi suasana di tempat ini tuh membuat saya tuh mengenang ya masa-masa lalu, tahun-tahun lalu saya yang berada di Jawa. Karena saat ini kan saya sudah nggak di Jawa lagi nih, saya udah jauh ya dari kampung halaman. Dan itu apa ya, membuat saya tuh kembali flashback gitu ya, tahun-tahun lalu. Oh, saya Natalan seperti ini. Jadi tadi itu sepanjang khotbah, sepanjang acara itu di kepala saya itu seperti ada video gitu, video yang berputar gitu tentang ya yang pernah saya lewati bersama istri, bersama keluarga, selama saya di sana gitu. Ya jujur aja memang ada apa ya, menimbulkan kesan kangen gitu dengan keluarga yang ada di Jawa. Karena ini pertama kali ya kami Natalan di luar Pulau Jawa. Karena sebelumnya itu dari saya lahir, bahkan dari istri saya lahir sampai kami sebesar ini, ya kami sering merayakan Natal itu di kampung halaman ya. Dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, tahun ini saya beserta istri boleh bersama-sama merayakan Natal bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkesan karena saya di sini melihat ya luar biasa kerjasamanya, kekompakannya, terus antusiasnya terhadap jerih lelah pengorbanan panitia dan beberapa anggota yang boleh terlibat dalam melaksanakan. Saya melihat, wow, ini sangat-sangat memberkati sekali. Karena kalau di tempat saya dulu itu ya, biasanya yang merayakan Natal itu ibadah-ibadah kategorial. Ya seperti remaja, seperti lansia, kaum ibu, kaum bapak. Kalau di tempat kami itu ada kelompok doa namanya Komsel, tapi nggak pernah merayakan Natal berkomsel. Karena mungkin di sana bukan mayoritas ya, karena jumlahnya juga sedikit. Jadi tahun ke tahun itu nggak pernah merayakan Natal Komsel atau Natal kelompok doa. Dan di sini saya pertama kali boleh ikut merasakan dan mengalami ya Natal dalam Komsel atau dalam kelompok doa. Dan saya sangat diberkati sekali melihat kinerja ya panitia dan beberapa anggota juga yang boleh membantu sampai malam, sampai jam 12 malam, sampai jam setengah 1 ya. Saya melihat wow, sungguh-sungguh luar biasa ya dedikasinya untuk melaksanakan kegiatan Natal di tempat ini di hari ini. Itu kesannya. Pesannya ya, sebagai pembina tentu saya punya pesan untuk kita semua ya. Pesannya mari ya kita jadikan momen Natal ini sebagai momen bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Sekali lagi mari jadikan momen ini untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hal apa Pak Regan? Nah dalam hal ini saya ingin mengatakan dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu mari kita flashback lagi atau mungkin mengingat-ingat 11 bulan yang lalu. Selama 1 tahun ini sepanjang 2023, sudahkah kita sebagai umat Tuhan mengasihi Tuhan, mengasihi sama dengan sungguh-sungguh? Ya, kalau misal kita mendapatkan diri kita, wah belum sungguh-sungguh nih mengasihi Tuhan, wah belum sungguh-sungguh nih mengasihi sama. Yuk, lewat momen Natal ini setiap kita, ayo bangkit perbaiki diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan sesama lebih sungguh lagi. Itu sih pesan-pesan dari saya. Sekali lagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Oke, terima kasih Pak Regan. Selanjutnya saya minta memberi kesempatan untuk Pak Agus untuk membagi hadiah-hadiah. Iya, bagi lagi. Iya, nomor 41 sampai 45 ya. Bagi hadiah lagi. Silakan 41 sampai 45. 41, 42, 43, 44, 45. Oke. Silakan, jangan khawatir. Silakan maju-maju. Iya. 41, 42, 43, 44, 45.
Pulang-pulang pada masak ini. Sengaja dikasih panci buat bikin bakso. Oke, ya silakan. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 selesai. Oke. Berapa, Pak? Ya. Ini 4 Bapak. Oke, Pak Marfi. 5. Oke. Ya, terima kasih. Oh iya, sorry. Itu dulu Pak, tidak bagus. Iya, kenang-kenangan. Ya. Oke, lihat sini, agak merapat. Iya. Nah, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Iya, sip. Iya, hadirin sudah habis. Jadi saya kembalikan lagi pada Ibu Ida, silakan. Pesan dan kesan selanjutnya, terhormat Bapak Gembala GKI Semon Raka. Ya, shalom. Shalom. Pak Agus, berapa kali sudah kita bagi hadiah tadi Pak Agus? Banyak sekali. 7. Berkali-kali sudah. Ya, udah ke-5. Saya lihat orang bagi hadiah dapat hadiah, tidak pernah saya dapat. Nasib kita, Pak. Oke, baik. Orang yang sabar itu biasanya dikasih Tuhan. Ya, pertama ini kesan ya. Kesan untuk kelompok doa Filipi menjadi salah satu kelompok doa yang cukup baik di dalam kerjasama, dalam beribadah juga, di dalam saling memperhatikan. Saya melihat sejauh ini sepanjang tahun 2023 ini positif sekali ya. Jadi sungguh senang dan sungguh bersyukur untuk hal itu. Dan yang lain semua kegiatan-kegiatan ibadah yang sudah dijadwalkan, yang sudah diatur oleh pengurus, semua bisa mengikuti dengan baik. Tadi ada 20-an lebih kakak, tapi yang biasa hadir berapa? 20 juga. Berarti satu kakak diwakili satu orang. Iya. Oh iya, ini ada yang baru bergabung di Pak Sagala dan Ibu. Selamat bergabung di kelompok doa Filipi. Beri tepuk tangan dulu. Ya, selamat bergabung ya di kelompok doa Filipi. Kami senang Bapak dan Ibu boleh memilih untuk bergabung di kelompok doa. Di kelompok doa kita bisa bertemu di dalam setiap ibadah dengan usia yang berbeda-beda. Kalau di Persimas kan orang tua semua. Kalau di sini ada anak-anak, ada remaja, pemuda dan sebagainya. Kita bersyukur. Ya. Nah, kita memang mengharapkan supaya di tahun depan ada peningkatan di jumlah kehadiran. Nah, jadi sebagai pesan dari pengurus mungkin akan bisa memikirkan lagi seperti apa strateginya supaya kehadiran di kelompok doa bisa meningkat, terutama untuk anggota-anggota yang mungkin kurang aktif. Karena untuk di bagian penggembalaan sendiri, hari Senin kami akan bicara, bertemu. Kami memang saya secara pribadi sudah memikirkan dan memutuskan untuk penggembalaan di tahun depan kita akan lebih fokus kepada kunjungan-kunjungan khusus. Saya sebut kunjungan khusus, pastoral khusus namanya, yang terdaftar di gereja tapi tidak ibadah, ya, yang sakit menahun. Lalu kami akan minta bantuan dari semua kelompok doa dan kategorial
untuk memberi informasi kepada kami. Karena kalau minta tim penggembalaan yang mencari informasi, mungkin kami sangat terbatas untuk itu. Nanti kami akan minta dari pengurus setiap kelompok doa, siapa kelompoknya yang mungkin ada sakit menahun atau punya masalah-masalah khusus, sampaikan kepada tim penggembalaan, kami akan jadwalkan untuk kunjungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini kita coba upayakan di tahun depan supaya benar-benar pelayanan gereja kita tepat sasaran kepada orang sakit yang membutuhkan tabib tadi, ya. Kalau orang sehat kan misalnya ada nih semua pengurus, semua Bapak Ibu yang rajin ibadah, misalnya tanpa kami kunjungan pastoral 1 tahun pun nggak masalah, karena setiap minggu kita ketemu, setiap pertengahan minggu kita ketemu juga di kelompok doa. Tetapi bagi mereka yang sakit menahun, bagi mereka yang punya masalah khusus, akhirnya nggak bergereja, kita nggak ketemu dengan mereka kecuali dikunjungi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Ini memang menjadi skenario karena di tahun depan kita akan coba fokus kepada beberapa penginjilan. Seperti kemarin seksi penginjilan mengatakan kemungkinan akan ada biaya yang bertambah untuk penginjilan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya maksudkan skenario itu karena semakin banyak orang datang ke gereja, semakin banyak orang beribadah, semakin banyak juga orang yang berpartisipasi untuk mendukung pelayanan Tuhan. Nah, itu yang kita harapkan. Di samping kerohaniannya dibina, kerohaniannya bisa bertumbuh, semua orang bisa terlibat. Saya sempat bicara di tim penggembalaan itu, gimana kalau doa Siloam itu kita jalankan kantong untuk penginjilan, khusus saja untuk penginjilan. Nanti di doa Siloam hari Rabu ada kantong persembahan. Ini angan-angan saya nih, tapi persembahan itu khusus kita sisihkan untuk penginjilan, karena ini sebuah fokus dari pelayanan gereja kita. Kemarin sudah disampaikan bahwa masalah utama dalam penginjilan itu adanya ketidakseimbangan. Tuayan banyak, pekerja sedikit, seperti itu. Makanya kita butuh dukungan penuh untuk semua kegiatan-kegiatan penginjilan. Dan saya harap supaya semua kelompok doa, anggota-anggotanya juga bisa berpartisipasi penuh di dalam pendukungan penginjilan. Walaupun selama ini sudah ada setoran rutin ya, kalau nggak salah ya, berapa? 250 ke, kalau nggak salah ya, 250 itu untuk penginjilan. Kalau ada yang mau mendukung secara pribadi itu jauh lebih baik. Ya, mungkin ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Tetap tingkatkan aktivitas di dalam beribadah. Kalau bisa tahun depan lebih aktif lagi untuk memperhatikan rekan-rekan yang mungkin kurang aktif dan punya kebutuhan-kebutuhan khusus di kelompok doa. Kalau butuh pendampingan dari tim penggembalaan, silakan sampaikan kepada kami untuk kami dampingi. Karena beberapa kelompok doa yang lain kemarin beberapa waktu lalu, Pak bisa nggak ikut kami kunjungi ini orang sakit dari kelompok kami? Saya bilang bisa sekali. Saya senang dengan kunjungan-kunjungan seperti itu. Ya, ini dari saya sebagai gembala sidang mengucapkan terima kasih banyak untuk pengurus kelompok doa yang sudah bekerja sama dengan tim penggembalaan dalam mengatur semua jadwal-jadwal dan pelayanan yang ada di kelompok doa. Terima kasih untuk semua kelompok doa, anggota-anggota yang sudah berpartisipasi selama ini. Dan jika tahun ini masih banyak bolong-bolong ikut kegiatan, tahun depan biasa kan kita mau harapan kita di tahun yang baru tuh lebih baik ya. Ya, itu harapan kita supaya jauh lebih baik lagi dari tahun ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Gembala pesan dan pesannya. Selanjutnya dengan hormat Pak Agus untuk membagi hadiah. Iya, ya, oke, kita akan kembali. Saya membacakan nomor 46 sampai 50. Silakan. 46, 47, 48, 49, 50. Cepat.
Apakah sudah nggak ada lagi yang lainnya? Sudah habis kah orangnya? Ayo silakan. Ataupun Oh, nomornya ayo, Pak. ayo mari, ayo 46 sampai 50. Oh saya kira udah habis orangnya. Silakan, silakan. Iya. 46 sampai 50. Oke. Jadi deh kita Natalan deh. Jadi. Iya, jadi Natalan. Bapak, ini beli 50. Lihat. Jadi kalau berapa? Ya itu. Oh, Lihat nomor. Pak Dedi gini. Silakan, sana dulu kita foto. Di dalam lagi sibuk. Ada di sana, ada. Ya, foto bersama dulu. Foto dulu. Foto dulu kita ya. Lihat sini. Foto dulu. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya. Oke, acara selanjutnya silakan Ibu Ida. Pemberian tanda kasih oleh Ibu Kristina nanti saya minta Ibu Mai Ingan silakan ke depan. Dengan hormat Ibu Mai Ingan, Ibu Lesa Bitukar, Bapak Afrison, Bapak Vikaris Bob, Bapak Regan, Bapak Evangelis Petrus, Bapak Pendeta Fran Yusuf, Bapak Dimas. Dipersilakan ke depan. Nama-nama yang sudah saya sebut silakan ke depan. Pertama Ibu Mai Ingan, Ibu Elizabeth. Boleh kan tunjuk? Bukan itu lain. Ibu Mai Ingan, Ibu Elizabeth Tukar, Bapak Afrison, Bapak Evangelis Bob, Bapak Regan, Bapak Evangelis Petrus, Bapak Pendeta Fran Yusuf, Bapak Dimas. Silakan ke depan. Bob nggak datang, dia diumumkan. Oke, terima kasih. Silakan berfoto. Ya, foto dulu ya, Mak. Foto dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, sip. Oke. Mohon Bapak Petrus, Bu Elizabeth saja silakan duduk, yang lainnya silakan berdiri. Kasih ada hadiah. Silakan Bu Elizabeth. Bapak Pendeta semua sama Pak Petrus semua silakan berdiri. Berdiri lagi Pak Fran. Sekarang baru kebagian Pak Fran. Pak Fran sama Tadi kelihatan aja kan? Boleh tunjuk kayak Pak Derek tadi nggak? Akhirnya. Dari tadi kelihatan aja Pak Fran. Silakan Bu. Bu. Memang kita simpan Pak Fran. Ada nama saya kok. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa yang lain. Nanti sama dengan Bu. Ya nanti kalau Natalan saya ke rumah udah paci baru ya. Wah bakso besok. Sudah, siapa nih? Oke, silakan berfoto lagi. Ya foto lah. Ya, foto
Oke. Sip. Oke, diberi aplaus. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya saya panggil dengan hormat Bapak Ofmen dengan Bapak Thomas Ribu. Silakan ke depan. Bapak Banjir hadiah. Banjir hadiah. Bapak Ofmen Ribu. Ada. Bapak Thomas Ribu. Jika ada silakan ke depan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Pak Agus untuk membagi hadiah selanjutnya. Oke, ada yang protes sama saya tadi Bu Ida. Ada protes, nomor saya mana? Nggak ada. Udah habis Bu Septi. Terima kasih banyak Bu Septi ya. Nomornya nggak ada, cuma sampai 50. Oke, baik, terakhir 51 sampai 53 silakan. Akhirnya tidak sia-sia penantiannya. Oh gitu. Silakan. Nomor segini, nomor berapa tuh? Nomor satu, nomor tiga. Oke. Sempat marah lagi. Iya tadi. Cuma katanya yang sabar pasti dapat yang paling bagus. Memang sengaja saya umpetin kayaknya. Bikin dulu bagus-bagus. Tapi hadiahnya mana? Masih. Oh belum. Kayaknya berat ya. Masih balik pasar bukan nih. Komentar. Akhirnya. Tapi itu aja. 51. Oke, Foto 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Oke. Iya. Oh, sudah habis sudah. Sudah habis hadiahnya nggak ada lagi. Ya, oke silakan Bu Ida. Lanjut. Adakah bagi ibu-ibu bapak-bapak yang belum ada dipanggil nomornya? Oh iya, sorry ya. Karena tadi pada saat pembagian Iya. mungkin belum sampaikan. Yang tadi terlambat, yang nomornya, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke Silakan depan. maju ke depan. Yang tadi terlambat, yang tadi terlambat, semua dapat. Ada beberapa orang. Iya, yang tadi terlambat, nomor kecil, nomor Ada empat. satu. Ada Bu. Nih nomor 4. Coba nomor berapa sebutkan di situ. Nomor 4 sama nomor 23, Iya. nomor 3 sama nomor 21 silakan. Nah, coba lagi. Apa bisa dapat? Bisa 4 ambil. Oke, nomor 3, nomor 21 sama nomor. Oke, Mama silakan. Mama. Iya. Sudah dapat semua? Sudah ya. Oke, seneng ya dapat tadi ya. Oke, lihat sini. Oke, ada apa Mama Mina? Boleh tuh Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Iya, sekali lagi terima kasih untuk donatur yang sudah memberikan hadiah. Ya, selanjutnya Ibu Ida silakan lanjut. Oke, terima kasih untuk Ibu Ketua donatur yang boleh memberi hadiah buat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita doa makan. Karena dari tadi mungkin keroncongan ya perut kita. Saya minta dengan hormat Bapak Afison untuk berdoa untuk doa makan. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami pada malam hari Tuhan, kami syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh dapat menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Dan di akhir persekutuan
ibadah Natal kelompok doa Filipi pada malam hari ini. Dengan sukacita mereka menyediakan berkat bagi tubuh dan jasmani kami. Sebelum kami menikmatinya, kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati berkat ini, agar melalui berkat ini boleh menjadi kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Dan melaluinya Tuhan kami boleh dapat mempergunakan kekuatan kesehatan itu untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan berkati juga kelompok doa Yerusalem, doa Filipi di tempat ini, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Mu, agar mereka senantiasa menikmati sukacita yang besar dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut berkat-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, ada makanan yang disediakan oleh panitia yang ada di luar. Dipersilakan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal untuk semuanya. Ayo silakan Bapak Ibu. Di depan, ambil di sini aja biar main. Kalau ini nggak ada tuh kayaknya di depan khusus ini kayaknya. Di jalur umum. Mau langsung ambil di kuali. Semua di luar.